Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar bab 1, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat teladanku. Kisah turunnya wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kehidupan di Mekah masih jahiliyah. Sebagian masyarakat hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berjudi, berzina, membunuh, dan perbuatan tercela lainnya. Sejak kecil sampai dengan remaja, Nabi Muhammad berusaha menjauhkan dirinya dari perbuatan tercela tersebut. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan menjaga diri, merenungi perbuatan masyarakat di kota Mekah tersebut. Saat berusia sekitar 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro. Suatu hari, pada tanggal 17 Ramadan, datang malaikat Jibril membawa wahyu membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Khadijah, istri beliau, kemudian membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang taat mempelajari Injil berbahasa Tabrani. Khadijah kemudian menceritakan kejadian yang menimpa Nabi Muhammad kepada Waraqah. Lalu Waraqah berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihnya menjadi nabi umat ini. Jibril telah datang sebagaimana Jibril datang kepada Musa." Kemudian Waraqah melanjutkan perkataannya, "Kaummu akan memusuhimu, melawan, membuang, dan berusaha membunuhmu. Sungguh bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Demikianlah perkataan Waraqah bin Naufal. Khadijah pun gembira mendengar penuturan Waraqah. Dengan demikian, sejak menerima wahyu pertama tersebut, Nabi Muhammad telah diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Nabi adalah orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Mengenal tokoh As-Sabiqunal Awwalun. Apa yang dimaksud As-Sabiqunal Awwalun? Siapa saja mereka dan bagaimana kisah hidup mereka? Mari kita mengenal beberapa As-Sabiqunal Awwalun ya. As-Sabiqunal Awwalun adalah para sahabat generasi awal yang mengimani kenabian Muhammad SAW. Mereka itu antara lain dari golongan wanita Siti Khadijah, dari golongan orang tua Abu Bakar, dari golongan pemuda Ali bin Abi Thalib, dari golongan anak-anak Zaid bin Haris, dan dari golongan pengusaha atau bangsawan Utsman bin Affan. Mari kita mengenal beberapa As-Sabiqunal Awwalun. Yang pertama, Khadijah. Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Izza bin Qusay al-Qursiyah. Dahulu sebelum datangnya wahyu, beliau dipanggil Atirah atau yang suci. Beliau adalah seorang wanita pengusaha yang mulia dan dermawan. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW, merupakan golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam. Khadijah memiliki pembantu yang bernama Maisyarah. Maisyarah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Tanda kenabian tersebut misalnya tidak adanya bayangan Nabi Muhammad ketika berjalan di siang hari, dikarenakan cahaya Nabi Muhammad lebih terang dari teriknya matahari. Khadijah menikahi Nabi Muhammad karena amanah, kejujuran, kebaikan hatinya, serta keindahan parasnya Muhammad. Umur Muhammad ketika itu adalah 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Semasa hidupnya, Khadijah mengabdikan hidup dan sepenuh hati mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang memiliki akhlak mulia,
berani, kokoh pendirian, penyabar, memiliki kemauan yang keras, bertawakal kepada Allah, keyakinannya yang kuat kepada Allah, bersifat warok, zuhud kepada dunia, ramah dan lembut perangainya. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam. Dengan masuk Islamnya Abu Bakar, banyak manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena berkat jasa Abu Bakar, tokoh-tokoh besar Quraisy akhirnya juga masuk Islam. Abu Bakar dikenal dengan sebutan Asy-Shiddiq, artinya Abu Bakar yang benar, karena Abu Bakarlah orang yang pertama kali meyakini perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di saat yang lain masih ragu dan tidak percaya terhadap perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Abu Bakar juga terkenal orang yang dermawan. Beliau gemar sekali berinfak, memerdekakan budak yang disiksa seperti Bilal. Beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW baik saat di Mekah maupun saat berhijrah hingga sampai ke Madinah. Saat kematian Rasulullah, banyak para sahabat yang ragu-ragu termasuk Umar bin Khattab yang menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin mati. Kemudian Abu Bakar bangkit dan menyampaikan kepada para sahabat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Ketiga, Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sepupu pertama Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ali lahir pada tanggal 13 Rajab sekitar 610 Masehi, yakni 23 tahun sebelum Hijriah. Saat Ali lahir, ibunya memberi nama Asad dan Haidar, sedangkan ayahnya memberi nama Zaid. Namun Nabi Muhammad SAW menamainya Ali dan mengatakan bahwa ini adalah nama yang ditetapkan Allah untuknya. Pengorbanannya pada malam menjelang hijrah dan perjuangannya di seluruh medan tempur adalah bukti nyata kecintaannya yang amat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ali menikah dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW dari Khadijah. Dari pernikahannya dengan Fatimah, Ali memiliki 4 anak dan yang anak kelima, Muhsin, mengalami keguguran ketika masih berada dalam kandungan, yang juga penyebab kematian Fatimah. Nama putra-putri mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Yang keempat, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi panglima perang Mu'tah. Di masa kecilnya, ia ditangkap oleh sekelompok penjahat yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak. Kemudian ia dibeli oleh Hukaim bin Hisham, keponakan dari Khadijah. Oleh Khadijah, ia diberikan kepada Nabi Muhammad yang kemudian memerdekakan Zaid bin Harithah. Ia adalah salah satu orang yang pertama memeluk agama Islam. Zaid bin Harithah radhiyallahu an adalah panglima termuda yang ditunjuk Rasulullah SAW sampai akhirnya ia meninggal sebagai syuhada dalam perang Mu'tah. Yang kelima, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sangat menyayangi Allah dan Rasulullah. Beliau sangat taat menjalankan perintah Allah SWT. Beliau menggunakan malam hari untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan sholat malam. Utsman juga banyak melakukan amal solih. Utsman berasal dari keluarga yang kaya raya, silsilah Bani Umayyah. Namun, hal itu tidak membuatnya sombong dan tidak merendahkan orang lain. Setelah menginjak dewasa, Utsman menjadi saudagar yang sukses. Meskipun kaya raya, Utsman hidup sederhana. Utsman pernah menjamu banyak orang dengan hidangan yang sangat lezat dan mewah. Padahal, di rumahnya ia makan sederhana. Utsman bin Affan mendapat julukan Dzun Nurain, yang artinya memiliki 2 cahaya. Hal itu dikarenakan Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah. Keduanya adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga, menggantikan Umar bin Khattab. Pada saat menjabat sebagai khalifah, Utsman juga melakukan perluasan Masjid Nabawi.
Utsman juga berjasa dalam mengumpulkan Al-Quran. Utsman memerintahkan untuk menyalin lembaran-lembaran Al-Quran dalam satu mushaf. Selain mengumpulkan dan menyalinnya, susunan-susunan surah-surah juga ditertibkan. Setelah itu, salinan Al-Quran yang telah diperbanyak disebarkan ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Anak-anakku sekalian, demikian tadi beberapa as-sabiqunal awalun, para sahabat generasi awal yang mengimani kenabian Muhammad SAW. Sekarang, perilaku apa yang dapat kita ambil dari hikmah kisah Nabi Muhammad SAW? Perilaku yang bisa diteladani dari kisah Nabi Muhammad SAW adalah perilaku jujur. Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Terpercaya karena kejujurannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Selanjutnya, perilaku yang bisa kita teladani adalah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat penyayang, tidak hanya kepada kawan, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Selain itu adalah perilaku percaya diri. Saat menggali parit di perang Khandaq, alat yang dipakai Nabi Muhammad SAW membentur batu besar sampai terlihat percikan api menjulang tinggi ke langit. Nabi Muhammad lalu mengatakan kepada para sahabatnya bahwa itu pertanda kaum muslimin akan menguasai Persia dan Romawi. Inilah rasa percaya diri yang dimiliki dan dibangun di antara para sahabatnya. Meskipun saat itu masih serba kekurangan, namun Nabi Muhammad tetap percaya diri bahwa suatu saat kaum muslimin pasti bisa menguasai negara Persia dan Romawi, yang saat itu negara adidaya pada zamannya. Jadi, anak solih-solihah semuanya, mari kita membiasakan perilaku jujur, kasih sayang, dan percaya diri sebagai cerminan meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, orang yang jujur akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayang dan disenangi orang tua dan guru, dan punya teman yang banyak. Jujur akan membawa kebaikan. Manfaat bersikap jujur sangat banyak. Di antaranya adalah meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa perdamaian, menjauhkan diri dari perbuatan tidak baik, menumbuhkan keberanian diri dan peduli. Mari kita membiasakan diri untuk bersikap jujur dimanapun dan kepada siapapun. Anak solih-solihah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.